Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kali ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di komen ya teman-teman. Pada video kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Dengan saya Herman Kurniawan Gulo dengan NIM 191351036. Membuat video ini dengan tugas yaitu tugas multimedia yang diasuh oleh Bapak dosen Pak Uus Muhammad Husni Tamlik ST dan MTek. Saya sebagai mahasiswa di STT Wastu Kencana. Dalam membuat video ini saya membuat sebuah tutorial membuat desain web dengan menggunakan aplikasi Figma. Nah, dalam Figma ini ada sebagai pengertiannya. Pengertian Figma. Pengertian Figma itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis web untuk mendesain UI dan UX yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web serta berbagai komponen user interface-nya juga yang dapat digabungkan dalam proyek lainnya. Selain itu, Figma adalah aplikasi para desainer yang berkolaborasi dengan desainer lainnya dan membuat desain secara bersama-sama. Dalam sebuah desain UI atau UX ini di dalam suatu aplikasi atau website, Figma juga memiliki beberapa tools yang dapat menggunakan atau memudahkan desainer dalam mendesain. Nah, di dalam Figma ini saya telah menemukan ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah praktik dan serbaguna, yang artinya salah satu fitur dari Figma yang berguna adalah frame, di mana pengguna dapat memilih ukurannya, itu memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasinya tanpa perlu mengkhawatirkan memori penyimpanannya. Yang ketiga itu mudah berkolaborasi. Artinya Figma juga memungkinkan penggunanya untuk bekerja sama secara real time di dalam satu workspace-nya. Terdapat juga beberapa fitur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi seperti menuliskan catatan dan komen di dalam workspace-nya juga. Dan terakhir itu ada autosave, di mana fitur satu ini mungkin dapat menjadi salah satu lifesaver bagi beberapa desainer. Selain autosave juga, Figma juga menyediakan fitur history yang bisa diakses untuk melihat proses ataupun mengurungkannya. Mungkin itu hanya sebagai kriteria dari pengertian Figma-nya, dan sekarang kita akan lanjut pada praktek aplikasinya. Baik, sekarang kita masuk pada praktek yang teman-teman. Di sini saya sudah membuka halaman pada Figma, dan di sini saya sudah membuat akun dengan email saya sendiri. Nah, pada tampilan ini kita bisa membuat model-model pada desain yang teman. Di sini sudah ada tersedia model-model dari Figma sendiri, dan terus di sini kita bisa membuat nama tim kita ya teman-teman. Nah, karena di sini kita akan membuat desain baru dan kita mencoba membuka new design saja. Nah, ini adalah tampilan pertama pada kanvas pada Figma-nya. Di bagian di atas ini ada beberapa toolbar ya teman-teman. Di sini ada beberapa macam nama filenya. Kemudian di sini ada juga toolbar mouse-nya, yaitu kursornya sendiri. Kemudian di sini ada scale-nya yang bisa membuat besar kecil dalam suatu objek atau projectnya. Kemudian di sini juga ada nama frame-nya teman-teman. Di sini frame-nya bisa membuat projectnya ada bentuk font, ada juga bentuk desktop dan lain-lainnya. Dan di sini kita mencoba menggunakan iPhone 13 Pro Max. Nah, kemudian di sini ada restan, line, raw, ellipse dan lain-lainnya. Di sini kita bisa gunakan contohnya ini restannya.
Kemudian di sini ada toolbar pen dan pensil. Kita coba saja pen. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau udah selesai membuat gambar pennya, kita down. Kemudian di sini ada toolbar teks atau tulisan. Di dalam project ini kita bisa membuat tulisan teman-teman. Contohnya seperti ini. Dan ini juga bisa dipindah-pindah kemana saja, dimana kita bikin nama filenya saja dalam project. Kemudian di sini adalah ada gambar telapak tangan, hand tool, dan di sini ada end comment. Kemudian di sini ada nama filenya teman-teman. Contohnya kita membuat nama file ini tutorial Figma aja. Kemudian di sini ada apartnya, yaitu profil atau nama akun saya tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada share. Nah, dalam project ini kita bisa mengirim ke siapapun ya teman-teman, bisa ke teman kita atau sebagai tugasnya kita kemana saja kita upload pun dengan menggunakan linknya aja teman-teman. Di sini ada copy link dan ini buat programming yang teman-teman, get email coder. Kemudian di sini ada prototipenya. Nah, sekarang kita masuk pada panel yang sebelah kiri di sini ya teman-teman, itu ada layers, ada asset dan ada pixnya. Di dalam dash ini, dalam projectnya ada di sini ya teman-teman. Dan semua fitur-fiturnya itu ini ya teman-teman, fitur-fitur ini di dalam satu beberapa packnya teman-teman. Contohnya kita bikin berapa macam packnya bisa. Nah, sekarang kita lanjut pada page pertama saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada frame pertama. Pada frame ini ada sebuah tampilan, yaitu dengan modelnya iPhone 13 Pro Max. Seperti biasa, kita akan lanjut pada desainnya. Terlebih dahulu kita akan mengeditnya, yaitu membuat warna ungu. Kemudian pada frame pertama ini atau project ini kita membuat yaitu sebuah frame login dengan isinya seperti username, password, dan halaman loginnya. Yang pertama-tama kita klik press image-nya. Nah, ini sebelumnya udah ada fotonya ya teman-teman. Udah saya download dari Google, udah saya sediain. Jadi tinggal pas bikin form loginnya tinggal nambahin saja. Di sini saya taruh di tengah. Kemudian saya membuat lingkaran bulat dengan memilih masih sudut 150 derajat, akan membentuk seperti lingkaran. Kemudian di tulisan ini saya membuat yaitu HTTP gaming. Seperti biasa selanjutnya saya akan mengedit tulisannya seperti biasa. Sebelumnya dulu saya atur dulu posisinya. Kemudian saya membuat warnanya itu kuning seperti begini. Ukurannya 16 sama. Kemudian dalam frame ini saya membuat pengisian from data. Sebelumnya saya ngasih dulu di sini yaitu
judul form loginnya AKG form kami. Selanjutnya kita akan edit dengan memberi warna kuning, terus ukurannya kita kasih 24 ya teman-teman. Kemudian kita memberi halaman pengisi datanya. Terlebih dahulu saya akan isi dulu username, kemudian saya bikin lagi password. Nah, di sini saya membuat tempat pengisiannya itu menggunakan range tag. Nah, sini teksnya dulu kita ganti jadi warna kuning, sama seperti ini juga. Kemudian ini kita ganti warnanya jadi biru muda ya. Nah, terus kita kasih ukurannya itu 10. Ini kita tinggal copy aja biar cepat. Nah, kemudian di sini kita membuat icon loginnya. Pertama kita bikin restanya dulu. Kita atur ukurannya, terus kita kasih tulisan login. Kemudian juga kita ini berwarna kuning, terus ini login ya teman-teman. Terus ini teman-teman, kita memberi keterangan misalnya belum punya akun, contoh belum punya akun, tanya. Ganti warnanya, kasih warna hijau aja teman-teman. Ini aja. Terus di sini kita kasih, karena belum punya akun, kita kasih keterangan di sini daftar. Kita bikin button daftar. Kita copy aja. Warnanya kita ubah hijau, terus kita kasih keterangannya itu daftar. Oke,
Oke, halaman pertama sudah selesai. Baik, sekarang masuk yang kedua, yaitu masuk di frame. Kemudian kita pilih iPhone 13 Pro Max. Kita sesuaiin. Seperti biasa, kita ganti dulu warnanya menjadi ungu. Kemudian kita membuat frame kedua ini, isinya yaitu isi dari username ini. Maksudnya begini, dari frame pertama kan dimasukin username-nya dan passwordnya, dan hasil berikutnya akan masuk ke frame kedua. Dan cara kita untuk mengisi frame kedua ini dengan membuat biodata atau berupa bentuk profilnya. Pertama-tama kita bikin gambar profilnya. Di sini saya sudah ada fotonya, jadi tinggal dibuka aja. Kita atur dulu ukurannya. Kemudian di bawah foto profil ini kita bikin nama dan biodatanya teman-teman ya. Contoh kita kasih namanya Herman Kurniawan, NIM-nya 19136, kelas malam B di STT Wisnu. Oke, seterusnya kita edit ya teman-teman, mengubah warnanya dulu menjadi warna kuning. Ukurannya kita kasih 20. Oke. Terus pada frame kedua ini juga kita akan mengisi atau membuat desain tentang media sosialnya dari isi profilnya teman-teman. Jadi seperti biasa kita bikin dulu button Facebooknya, atau maksudnya button media sosialnya seperti Facebook, kita atur dulu ukurannya teman-teman. Kemudian kita kasih button Twitternya teman-teman. Terus kita juga bikin button imagine atau Instagramnya teman-teman ya. Kita atur posisinya. Di sini kita kasih nama-nama emailnya teman-teman. Kalau contohnya nama Facebooknya misalnya Herman Guru.
saja. Terus kita edit, warnanya kita kasih ini ya teman-teman ya. Jadi kita copy saja. Jangan kalkulus misalnya. Kemudian pada frame kedua ini kita juga kasih button, yaitu button logoutnya, dimana fungsinya nanti fungsi button logout itu nanti setelah kita klik akan kembali pada halaman pertama, yaitu di frame pertama. Dan caranya kita bikin seperti pertama-tama kita bikin text tag-nya dulu, kemudian kita atur sudutnya, terus kita ubah warnanya kuning, dan kita kasih namanya itu logout ya teman-teman. Nah, setelah selesai membuat frame dan atau project, dan sekarang kita akan membuat prototipenya. Membuat prototipe ini sangatlah gampang dengan cara mengklik label atau di sebelah kanan ini ada tulisan prototype. Kita tinggal klik saja. Caranya yaitu kita klik prototipenya, terus kita kembali pada frame yang pertama, di mana frame pertama ini. Nah, di sini dalam frame pertama ini di sini ada tambah panah. Jadi kita tinggal klik saja dan mengarahkan kursornya itu ke frame kedua. Kemudian begitu juga sebaliknya, dari halaman frame kedua ini kita akan mencari salah satu button seperti button logout dengan mengklik tombol panah ini, terus kita mengarahkan kursornya dan membawa ke frame pertama seperti ini. Nah, jadi seperti ini cara membuat prototype di Figma. Kemudian untuk menampilkan hasilnya itu sangat gampang juga dengan cara mengklik di sini tombol presentasi, dan kita coba. Nah, ini adalah tampilan dari prototype yang telah kita bikin di aplikasi Figma. Terus kalau misalnya saya klik kanan, klik satu kali, akan muncul dan ke frame kedua. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya saya klik dari button logout ini, akan kembali pada halaman pertama frame pertama, dan prototipenya sudah berhasil. Sekarang kita kembali pada Figma-nya. Nah, untuk hasil project ini kita bisa membagi atau mengirim ke teman-teman kita dalam bentuk itu bisa bentuk link dan bisa juga bentuk dalam file ya teman-teman. Nah, secara gampang kita bisa mengirim bentuk link itu tinggal kita klik share aja. Nah, di sini ada kita bisa mengirimnya di email. Maksudnya email ini adalah di akun teman-teman yang punya akun Figma-nya. Kemudian juga kita bisa mengirim ke teman-teman yang lain seperti copy link atau membuat kode programnya juga bisa.
Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang tutorial dalam membuat desain di dalam aplikasi Figma, dan saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman atau siapapun yang menonton video kali ini, akan menjadi sumber pertama ilmu dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Salam.